penggunaan mesin transplanter ini luar biasa, sangat mudah. Saya belum pernah menggunakan mesin ini sebelumnya, tetapi dengan cukup dipandu saja dari jauh kita sudah bisa melakukan. Tidak perlu banyak gerakan-gerakan ya, misalnya ada tuas ABC yang harus kita operasikan, nggak perlu. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini saya Jamaluddin Al-Afghani, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, sedang berada di lokasi Ponco Tani. Di samping saya ini sudah ada ownernya, ya, ada Pak Ponco selaku inovator, kreator dari inovasi teknologi persemaian dan transplanter yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengalaman saya di lapangan mendampingi Brigade Pangan yang telah kita fasilitasi alat mesin tanam berupa transplanter. Nah, persoalan yang saya lihat di lapangan adalah bahwa rata-rata petani kita itu masih memikirkan sulitnya menggunakan transplanter dari aspek cara persemaian yang sulit. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kami hanya difasilitasi dapok atau talang persemaian itu sebanyak kurang lebih 200 yang nominalnya hanya mampu untuk 1 hektar. Nah, di satu sisi Brigade Pangan ini harus mengelola 200 hektar. Nah, artinya kalau 1 hektar saja untuk persemaian, pertanyaannya bagaimana dengan 199 hektar yang lain? Mereka sudah berpikir sulitnya ada di situ. Oleh karena itu, hari ini saya meluangkan waktu berkunjung ke Ponco Tani yang saya dengar informasi punya inovasi yang luar biasa, cara membuat persemaian untuk mesin transplanter tanpa harus menggunakan dapok. Nah, di sini kita lihat ya, di sini hamparannya cukup luas dan persemaiannya ternyata sangat mudah sekali, Sobat Tani. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini di samping saya, ini adalah lokasi yang baru disiapkan untuk persemaian. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah alat persemaian yang digunakan. Pertama menggunakan mulsa, yang kedua pinggirnya ini hanya menggunakan bambu ya. Artinya teknologi tepat guna yang sangat murah sekali. Nah, kemudian ini diberikan tanah yang macak-macak dengan kedalaman 1,5 cm. Setelah itu yang luar biasa inovasinya, ini ada besi holo yang kemudian dipasang di tengah-tengah, kemudian di bawahnya ada paralon nih, ada pipa. Nah, pipa ini fungsinya untuk mengalirkan air dan setiap 2 meter. Yang unik ini ada sprinkle-nya. Setiap 2 meter ada sprinkle sehingga penyiraman itu sangat efektif sekali. Ya, jadi tidak perlu banyak tenaga yang kita manfaatkan ya. Kenapa? Karena cukup dengan mengalirkan pipa, nih misalnya saya alirkan di sini, ya cukup kita buka di sini, ini sprinkle-nya nanti akan secara otomatis akan berjalan ya, akan keluar airnya. Nah, jadi kita lihat ini ada besi penyanggahnya dan ini permanen ya, sebenarnya bisa dibongkar juga. Nah, kemudian kita lihat setelah ini disemaikan, ini prosesnya kita lihat, perhatikan ini persemaiannya. Nah, jadi kalau misalnya sudah disemaikan, sudah ditabur benihnya, ini jarak persemaian kita 120 cm. Kemudian di sini panjangnya 12 meter. Nah, dengan jarak 120 cm, kemudian panjang 12 meter, ini ternyata benih yang digunakan adalah 10 kg. Nah, 10 kg ini cukup untuk menanami lahan sawah seluas 3.500 meter persegi. Artinya, Sobat Tani sekalian, cukup dengan 30 kg dengan jarak tanam 20 x 20 cm itu mampu mencukupi 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Nah, ini luar biasa sekali karena selama ini kalau dengan sistem tegel umumnya kadang-kadang 25 kg pun kita tidak cukup ya. Nah, ini di sini dengan penanaman yang rata 20 x 20 ternyata 30 kg sudah mencukupi untuk penanaman 1 hektar. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Setelah ini kita tabur, nah ini dikasih tanah lalu kemudian diratakan lagi ya, diratakan. Fungsinya apa? Nah, supaya benih kita tertutup. Nah, ini akan mempermudah untuk pertumbuhan benih. Nah, setelah ini selesai, maka akan ditutup seperti ini. Kita lihat di sebelah ini sudah ditutup dengan terpal. Ini dibiarkan berapa hari, Pak? 3 hari? 3 malam ya, Pak. 3 hari, Pak. 3 hari. Jadi 3 hari ditutup. Setelah 3 hari kemudian dibuka, disiram. Nah, ini selama ditutup ini ada penyiraman tidak? Tidak ada penyiraman. Jadi selama ditutup 3 hari dibiarkan saja tanpa penyiraman. Nah, tapi untuk proses ini Pak Ponco, ini airnya ini ada nggak perlakuan khusus? Misalnya sudah dicampur apa gitu? Ada, Pak.
Ah, Kita menggunakan organik ya Pak, pakai fermentasi Pak. ya, Jadi awal kita pakai pupuk dasar, ya. setelah 3 malam kita tutup, paginya dibuka, siram pakai air dulu untuk penyesuaian dengan matahari. Baru sorenya kita kasih pupuk lagi. Oh, Kita menggunakan frekuensi, berarti pupukan 4 hari sekali. media persemaian sendiri Pak, tanahnya sebelum ditabur ada nggak perlakuan khusus? Enggak, kita menggunakan tanah sungai. Tanah. Kalau sini namanya ladon ya. Ya, Itu murni nggak dicampur apa-apa Pak. nggak dicampur apa-apa. Jadi campurnya cuma begitu mau disemi kita kasih aja pupuk dasar pakai fermentasi. Oh, pupuk dasarnya ini padat apa cair Pak? Cair Pak. Kita, Oh, kita cair. spray Pak. Oh, oke, disemprot ya, Iya. disemprot. Ya, jadi pagi sama sore. Kalau pagi biasanya siram dulu pakai air. Siram dulu pakai air. Nah, nanti sore setelah buka Ah, berarti disiram dulu. ya. Sorenya baru kita pupuk lagi. Ini sebelum ditabur benih ada perlakuan sudah diberikan Sudah diberikan pupuk dasar. pupuk dasar Nah, ya itu sama. paginya. Oke, ya itu ya Sobat Tani ya. Jadi cara untuk membuat persemaian ini yang pertama tanah biasa dulu dengan ketebalan tadi 1,5 cm, lalu kemudian disiram air. Nah kondisinya macak-macak, lalu kemudian diberikan pupuk dasar. Nah pupuk dasar komposisinya berapa Pak? Ada Pak, ada. Sebenarnya kita menggunakan karena kita nggak bisa pakai urea Pak. Ya ya, jadi misalnya sudah dibuat Ya, nih 1 kita liter sudah- nih, per kita tangkinya bikin. berapa mili? Per tangkinya kita kasih fermentasi itu 1 liter. 1 liter. 1 tangki 1 liter untuk 1 hektar berarti 3 baris. Oh, untuk 1 hektar ya. Jadi untuk 3 baris. Nah, 1 tangki itu kan isinya 16 ya. 16 liter. Nah, kalau kita bagi ya tinggal bagi 3 aja ya. Kurang lebih 6 liter per 1 bedeng. Iya. Nah, luar biasa. Nah, setelah ini Sobat Tani sekalian ditutup selama 3 hari. Nah, kita lihat yang sudah tumbuh ya. Kita lihat ini yang sementara baru disemai ya. Nah selanjutnya kita lihat yang sudah tumbuh. Ini berapa hari nih Pak Ponco? Ini sudah 1 minggu Pak. Ini bibit pesanan dari Majalengka Pak. Oh, ini bibit pesanan dari Majalengka. Tumbuhnya sudah 1 minggu. Nah kita lihat pertumbuhannya ya luar biasa. Nah ya ini 1 minggu akar sudah keluar. Ini akar sudah keluar. Nah jadi luar biasa, di bawahnya tetap basah ya, macak-macak airnya tetap terjaga. Nah ini keuntungannya kalau kita menggunakan mulsa ya, jadi air itu tersimpan di bawah. Nah jadi ini rata-rata kita pindahkan umur 14 hari setelah semai. Kurang Ya. lebih 15 hari. 15 hari setelah semai kita pindahkan. Dan ingat ya Sobat Tani, memindahkan hasil persemaian dengan cara seperti ini sangat gampang sekali. Sebagai gambaran Pak Ponco, untuk saat kita pindahkan bagaimana cara motongnya nih, nah, supaya Sobat Tani bisa melihat. Di restoran blender kan ada 2 ukuran Pak. Ya. Ada yang 30, ada yang 20. Punya Ponsel Tani kan 20. Kita buka kayak tadi Pak. Ya. Kita buka di sana. Ya. Ukuran 20 18 cm. 18 cm. 18 cm kan 20. Oke. Karena kalau ini sudah dipotong biasanya agak Melar ya. Ya. Jadi pakai ukuran 18 cm potong langsung dulu. Kalau pakai 30 ya nanti pakai 28. 28. Oh, disisihkan 2 cm ya. 2 cm. Oke, ya. Jadi sangat gampang sekali ya, Sobat Tani. Nah, pada prinsipnya saya ingin berpesan kepada seluruh Sobat Tani di Indonesia, persemaian untuk mesin transplanter itu gampang. Jadi jangan berpikir bahwa dapur kami terbatas. Iya, dapurnya memang terbatas, tetapi ada cara lain membuat persemaian tanpa harus pakai dapur. Ya, dengan cara apa? Kita menggunakan mulsa sebagai alasnya, ya. Lalu kemudian tinggal kita potong nanti sesuai dengan ukuran transplanter. Ingat cara motongnya ya, sisihkan 2 cm dari lebar jarak tempat penyimpanan benih. Sisihkan 2 cm. Jadi kalau penyimpanan kita lebarnya 20 cm, cukup 18 cm malnya ya. Jadi kita bisa buat mal seperti ini nih. Misalnya 18 cm. Nah, kita tinggal turunin, balik, lalu kemudian dipotong dengan menggunakan pisau karter aja. Oke, Sobat Tani sekalian, saya kira itu ya, kita nanti akan lanjut bagaimana cara mengoperasikan transplanter Ponco Tani. Oh, ini sudah. Artinya potensi produksi kita sangat besar, bisa mencapai di atas 10 ton per hektar.